Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara analisis RAS model dengan menggunakan software Jamovi. Nah, analisis yang akan kita lakukan adalah analisis pada data dikotomi atau data yang skornya hanya 0 dan 1 atau jawabannya hanya benar dan salah. Biasanya ini digunakan untuk tes-tes kognitif, mau baik itu tes prestasi maupun tes potensi. Nah, sekarang kita langsung menuju ke Jamovi-nya. Data yang akan saya gunakan, saya akan menggunakan data yang sudah ada di library-nya Jamovi. Tapi sebelum kita panggil datanya, by default Jamovi tidak menyediakan analisis RAS, tapi kita bisa menambahkan modul yang memungkinkan kita menganalisis RAS model di Jamovi. Nah, sebelum kita melakukan analisis, terlebih dahulu kita harus menginstal modul tersebut. Cara untuk menginstal modul itu klik di sini, modul, kemudian Jamovi library. Nah, modul ini seperti package kalau di R, atau istilahnya tambahan atau add-ons gitu ya, yang merupakan analisis yang sifatnya lebih advance. Jadi kalau yang basic itu sudah by default ada di Jamovi, tapi analisis yang lebih advance biasanya harus diinstal melalui modul ini. Nah, untuk menginstal sangat gampang. Tadi setelah kita klik modul kemudian ke library, kita tinggal cari modul RAS. Kita cari modul namanya ini. Dua modul ini yang berkaitan dengan RAS model, ada Snow IRT dan Snow RMM. Nah, dua modul ini silahkan diinstal. Nah, ini punya saya sudah terinstall. Ternyata ada update. Saya sekalian update saja. Nah, ini modulnya sudah terinstall. Nah, di sini tulisannya sudah installed, sudah terinstall. Yang ini nanti saja kita update-nya, karena untuk video ini saya hanya membutuhkan modul yang ini. Kalau sudah terinstall, nanti akan muncul di sini akan muncul Snow IRT ini. Nah, ini kalau belum diinstal di sini nggak akan muncul, tapi ketika ini sudah diinstal, di sini akan muncul Snow IRT ini. Nah, sekarang kita panggil datanya. Nah, ketika kita menginstal modul ini, kita juga menginstal datanya di library kita. Jadi kita bisa panggil data. Kita klik di sini. Untuk latihan saja ini saya pakai data yang sudah ada disediakan oleh Jamovi. Di sini ada open, kemudian di sini kan ada pilihan this PC atau data library. Saya pilih yang data library, kemudian pilih item response theory. Kemudian karena yang kita mau lakukan adalah analisis data dikotomi, jadi saya pilih data yang ini. Nah, bagi teman-teman yang punya data sendiri, silahkan coba dengan data sendiri. Tapi secara umum data yang dibutuhkan ini saya tidak butuh. Ini bisa saya delete. Nah, yang dibutuhkan adalah data yang bentuknya seperti ini. Jadi berisi skor
1 dan 0. 1 itu jawaban betul, 0 jawaban salah. Itu. Kemudian di atas ini adalah nama variabel, yaitu nama itemnya, item 1, item 2 dan seterusnya. Itu. Jadi formatnya seperti ini. Jadi kalau teman-teman punya soal pilihan ganda A, B, C, D gitu ya. Nah, silakan di skor terlebih dahulu. Jadi yang di input adalah skor 1 dan 0. Nah, sekarang kita mau analisis ada berapa item ini? Ada 15 item. Kita akan analisis dengan menggunakan Snow IRT ini. Kemudian kita pilih Dichotomous Rush Model. Nah, kita masukkan semuanya, kita analisis semua. Kemudian apa ini IRT analisis, item statistik apa yang mau kita keluarkan. Item statistik proportion ini hanya proporsi jawaban benar. Jadi hanya misalkan ini item nomor 1 0,54, artinya 54% dari seluruh responden itu menjawab benar gitu. Jadi ini sama seperti tingkat kesulitan jika kita menggunakan teori tes klasik. Nah, yang kita mau masukkan kita centang semuanya saja di sini. Kemudian model fitnya biar hanya reliability saja. Kemudian plotsnya saya menginginkan right map dan expected score curve. Kemudian saya juga menginginkan, nah ini kita juga bisa menyimpan skor. Misalkan ini saya centang, nanti kita bisa menyimpan skor total dan skor measure. Skor measure ini adalah theta atau skor dari hasil analisis RAS. Jadi kalau total skor itu hanya penjumlahan biasa. Jadi nomor 1 sampai nomor 15 betulnya berapa gitu ya. Tapi kalau measure ini sudah menggunakan analisis RAS. Kemudian person fit, kalau kita mau analisis orangnya juga bisa kita simpan. Ini. Nah, saya kira ini saja yang penting. Nah, kalau sudah kita klik di sini. Nah, kalau kita lihat di bagian kanan, tadi muncul variabel baru total, measure dan outfit, karena tadi kita ingin menyimpan skor total, skor measure dan skor outfit. Ini person fitnya, person fit. Nah, sekarang kita akan bahas dulu output yang di sini. Nah, dari model kita person reliability-nya 0,756, cukup ya, kita bilang sedang lah ya, sedang, tidak terlalu bagus tapi juga tidak terlalu jelek. Kalau untuk penelitian biasanya standarnya 0,7, tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya lebih beresiko biasanya standarnya lebih tinggi, bisa 0,8 atau 0,9. Nah, sekarang kita lihat item statistiknya, tiap itemnya. Proportion ini menunjukkan tingkat kesulitan butir tapi berdasarkan teori tes klasik. Nah, measure ini tingkat kesulitan butir berdasarkan analisis RAS. Nah, semakin kalau proportion ini semakin besar nilainya, berarti item tersebut dijawab banyak orang, artinya semakin mudah. Jadi kalau kita lihat di sini, item nomor 3 ini item yang mudah karena 84% orang menjawab benar. Sementara item nomor 6 ini item yang sulit ya, karena hanya 37% orang yang menjawab benar. Tapi kalau di measure ini skornya semakin tinggi, itu semakin sulit. Ini benar-benar menggambarkan tingkat kesulitan gitu ya. Nah, biasanya skornya itu seperti Z-score, jadi dari tidak terhingga sampai tidak terhingga, tapi biasanya umumnya dari -2 atau dari -3 sampai +3
3 gitu ya. Nah, semakin plus berarti semakin sulit. Nah, kalau kita lihat di sini item nomor 3 itu minus 2,2, artinya dia sangat mudah gitu ya. Sedangkan item nomor 6 ini 0,7. Nah, ini berarti bisa kita katakan sedang atau ya agak, kalau dibandingkan item yang lain dia relatif lebih sulit gitu ya. Tapi secara umum item ini tingkat kesulitannya sedang. Nah, kalau kita perhatikan juga di sini tidak ada item yang score measure-nya itu lebih dari 2, artinya tidak ada item yang sulit gitu ya. Tidak ada item yang sulit, rata-rata itemnya mudah. Nah, di sini standar error measure ini adalah standar error dari measure ini, karena measure ini kemungkinan juga mengandung error. Nah, ini adalah standar errornya. Kemudian infit ini berkaitan dengan item fit. Nah, outfit juga berkaitan dengan item fit. Biasanya kita mengatakan item yang fit sesuai dengan model RAS itu adalah yang nilai outfitnya ini adalah 1. Nah, semakin melebihi 1, misalkan 1,2, artinya data kita lebih banyak dari data yang diprediksikan oleh RAS gitu ya. Sedangkan semakin rendah dari 1 itu lebih sedikit daripada yang diprediksi oleh RAS. Nah, biasanya yang ditoleransi itu outfit ini berkisar antara 0,5 sampai 1,5 itu 0,5 sampai 1,5. Tapi tergantung tujuannya juga. Kalau tujuannya memang untuk tes-tes yang sangat beresiko, biasanya juga dipersempit lagi, bisa 0,7 sampai 1,3 gitu. Tapi biasanya 0,5 sampai 1,5 itu diterima. Nah, kalau kita lihat di sini untuk outfitnya sendiri semuanya berada di antara 0,5 sampai 1,5. Artinya seluruh item ini fit ya. Nah, ini kemudian kita lihat output berikutnya, right map. Nah, ini right map ini adalah peta butir dan peta responden atau peta subjek kita. Di sini ada responden, ini adalah peta kemampuan responden, sementara di sini adalah peta kesulitan item. Nah, kelebihan RAS ini dia sudah memetakan dengan scale yang sama, dengan skala yang sama. Jadi kita bisa bandingkan di sini. Kita dapat melihat di sini bahwa item dari tes dari nomor 1 sampai 15 ini rata-rata memiliki tingkat kesulitan yang sedang, dan ada juga yang tingkat kesulitannya rendah atau mudah gitu ya. Sementara ada beberapa responden di sini yang tidak ada itemnya, artinya responden-responden yang memiliki kemampuan tinggi ini tidak mampu diukur dengan baik oleh tes ini karena tidak ada item yang mampu memberikan informasi yang maksimal untuk responden-responden yang seperti ini gitu. Nah, artinya kalau kita mau memperbaiki tapi tergantung tujuan pengetesannya ya. Kalau pengetesannya misalkan untuk seleksi gitu ya, untuk seleksi tentu kita butuh item-item yang lebih sulit, karena kalau seleksi kan kita ingin membedakan mana yang orang yang pintar dan pintar sekali gitu kan. Tuh. Nah, tentu kita perlu menambahkan item-item yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, yang bisa mengukur atau memberikan informasi maksimal pada orang-orang seperti ini yang di sekitar ini gitu. Nah, kemudian output selanjutnya adalah ini adalah item characteristic curve. Yang titik-titik ini adalah datanya, sementara yang garis biru adalah model idealnya. Nah, kalau kita lihat data-data kita tidak jauh dari model ideal. Nah, karena kita tadi juga melihat di sini
outfitnya juga semuanya fit gitu kan. Makanya data-data kita tidak terlalu jauh dari model ideal. Nah, kalau kita lihat mungkin yang agak paling jauh, nah ini nomor 13 lumayan jauh, sama nomor 15 ini ya. Nomor 15 ini kayaknya penyimpangannya cukup jauh. Kita lihat nomor 15 outfitnya berapa. Nomor 15, nah ini ya 1,3 ya, ini paling tinggi ya, cukup tinggi jika dibandingkan item-item yang lain. Nah, itu cara analisis RAS model dengan menggunakan Jamovi. Nah, selain itu di sini juga bisa menghasilkan skor. Nah, kalau ini adalah skor total, hanya penjumlahan jumlah betul nomor 1 sampai 15. Yang di sini adalah skor measure. Nah, ini sudah melalui perhitungan RAS model. Nah, kita juga bisa melihat outfitnya ini. Nah, outfit juga sama di sini, kisarannya antara 0,5 sampai 1,5. Kalau kurang dari 0,5 atau lebih dari 1,5 berarti perilaku person, ini kan outfit person ya, bukan item. Outfit person ini perilaku personnya kemungkinan berperilaku tidak sesuai dengan idealnya. Misalkan item yang sulit kok dia menjawab dengan betul, tapi item yang mudah dia justru menjawab dengan salah. Nah, itu perilaku yang tidak sesuai dengan model. Nah, kalau kita lihat di sini si nomor 3 ini outfitnya 2,1 lebih dari 1,5. Nah, artinya dia berperilaku tidak seperti umumnya. Nah, kalau umumnya itu kan misalkan ini ya, item nomor 3 ini kan item yang sangat mudah gitu ya, tapi dia menjawab dengan salah gitu. Dia menjawab dengan salah, 0 skornya. Sementara item yang lebih sulit, misalkan item nomor berapa, 6 gitu ya, item nomor 6 ini kan sulit ya, justru dia menjawab dengan benar. Nah, makanya si subjek nomor 3 ini responnya tidak sesuai dengan respon yang diharapkan RAS. Nah, bisa jadi dia nebak kemudian betul gitu ya, bisa jadi juga dia nomor 6 nyontek, nomor 3 tidak nyontek gitu ya. Jadi ada banyak faktor, tapi dari nilai ini kita bisa mengidentifikasi bahwa si nomor 3 ini berperilaku tidak sesuai dengan model. Nah, pada kasus-kasus tertentu kita bisa buang responden yang sedemikian. Nah, kita juga bisa bandingkan di sini total score dan measure score. Kalau kita mau korelasikan, misalkan total dan measure. Nah, korelasinya sangat tinggi, 0,982. Nah, artinya dengan menggunakan total score ataupun dengan menggunakan measure score yang dari analisis RAS, ternyata hasilnya tidak jauh berbeda, korelasinya sangat tinggi, tapi tidak sama persis gitu ya, tidak sama persis. Kalau kita buatkan plotnya ada seperti ini ya, hampir sempurna tapi tidak sempurna. Nah, itulah kenapa banyak orang yang masih berpikiran pragmatis, ngapain susah-susah pakai RAS gitu ya, kalau ternyata korelasinya juga sangat tinggi gitu. Nah, tapi kalau yang fanatik pakai RAS ya nggak bisa gitu kan, tetap skor total itu tidak mencerminkan kemampuan gitu. Nah, demikian video dari saya, semoga bisa dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.